Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas overview teori keuangan. Jadi ini kuliah pertama kita keuangan rumah sakit ini ya. Oke, kita mulai. Saya akan menjelaskan pertama kali bahwa teori keuangan itu merupakan teori yang yang terkait dengan keputusan. Ya. Jadi ada 3 keputusan atau 3 kebijakan di dalam teori keuangan, yaitu kebijakan keputusan investasi, kebijakan keputusan pendanaan, kebijakan atau keputusan dividen. Nah, jadi seorang eksekutif atau eksekutif keuangan gitu ya, di perusahaan itu fungsinya adalah mengambil 3 kebijakan ini, yaitu kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, atau kebijakan dividen. Nah, kebijakan investasi ini nanti akan terkait dengan capital budgeting atau penganggaran modal, yaitu perusahaan harus melakukan investasi agar perusahaan kita terus tumbuh gitu ya di dalam lingkungan bisnis yang ketat gitu ya. Nah, selanjutnya kan itu setelah berinvestasi dia harus berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan dana untuk investasinya. Karena itu nanti akan kebijakan pendanaan. Nah, setelah kebijakan pendanaan itu nanti akan manajer akan memilih, gitu ya, memilih apakah super pendanaan itu berupa modal sendiri atau equity, kedua, ataukah dari hutang, gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya diambil modal dari modal sendiri atau equity, gitu ya, sumber pendanaannya, maka akan muncul yang namanya kebijakan dividen. Kebijakan dividen itu bagaimana nanti membagi dividen kepada para pemegang saham. Nah, ini nanti ada teorinya, gitu ya. Sedangkan kebijakan dividen ada teori signaling namanya, atau teori sinyal. Bagaimana keputusan manajer atau keputusan eksekutif ketika membagi dividen itu akan menjadi sinyal bagi para investor, gitu. Nah, sedangkan di keputusan pendanaan di sini nanti terkait dengan struktur modal, gitu ya. Bagaimana struktur modal tadi bauran antara utang, gitu ya, sumber modal sendiri atau utang terhadap struktur modal dari perusahaan. Nah, inilah fungsi atau tugas dari eksekutif terkait dengan keuangan di dalam teori keuangan. Jadi ada kebijakan investasi terkait dengan capital budgeting, kebijakan pendanaan terkait dengan struktur modal, dan kebijakan kebijakan dividen terkait dengan signaling teori. Inilah tujuan dari kebijakan keuangan, gitu ya. Kenapa manajer eksekutif itu harus mengambil kebijakan investasi, kebijakan pendanaan, kebijakan dividen, yang tujuannya semua adalah, gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan atau kekayaan pemegang saham. Ya. Jadi ada kesempatan investasi yang bagus diambil, lalu sumber pendanaannya mencari sumber dana dengan berbiaya yang paling murah, minimal. Lalu selanjutnya ada kebijakan dividen yang menunjukkan kondisi perusahaan itu bagus, sehingga tadi ketika keputusan dividennya baik, maka ini dibaca oleh investor, gitu ya, di luar, bahwa perusahaan dalam kondisi baik sehingga harga sahamnya naik. Kalau harga saham naik, berarti pemegang sahamnya menjadi semakin kaya atau semakin sejahtera. Ini loh yang dilakukan atau keputusan keuangan yang harus diambil oleh seorang eksekutif. Gimana dengan rumah sakit? Sama. Rumah sakit juga harus mengambil kebijakan seperti ini. Contohnya, loh Pak, apakah ada rumah sakit yang sudah go public, gitu ya, sehingga dia harus bagi dividen? Ada. Contohnya Siloam. Siloam Hospital itu adalah rumah sakit yang sudah go public, gitu ya. Sehingga tadi mereka harus betul-betul menjalani yang namanya teori keuangan atau kebijakan keuangan ini. Gimana rumah sakit yang belum go public, Pak? Ya sama. Direktur atau direksi keuangan juga harus mengambil kebijakan keuangan dengan baik agar kekayaan pemegang sahamnya atau pemiliknya semakin meningkat. Lalu ini ada pertanyaan yang harus Anda jawab, ya. Ini pertanyaan pertama yang harus Anda jawab. Jadi tugas dalam perkuliahan ini untuk absensi kehadiran Anda semua, gitu ya.
Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya dari kebijakan keuangan tadi, jadi direksi yang di-hire oleh pemilik gitu ya, pemegang saham untuk menjalankan perusahaan itu betul tidak gitu ya, akan bertindak atau mengambil keputusan keuangannya tadi yang dalam bentuk 3 tadi, kebijakan investasi, kebijakan dana, dan kebijakan dividen itu betul-betul sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Apa itu kepentingan pemegang saham? Supaya kekayaannya tambah naik. Ini pertanyaannya. Betulkah eksekutif atau manajer akan bertindak atau mengambil keputusan keuangannya sejalan dengan kepentingan pemegang saham, yaitu meningkatkan kekayaan atau kesejahteraan pemegang saham?